Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan mengenai pengukuran fisika ya. Pengukuran fisika itu dari mulai kita mengukur bagaimana besaran-besaran, kemudian kita melaporkan hasil pengukuran. Pengukuran fisika ini kalian harus paham dulu konsep dari besarannya. Oke, ini materi yang Bapak waktu itu kita kasihkan ya. Nah, ini ada konsep besaran. Oke. Besaran nih. Besaran itu apa? Besaran itu ya adalah sesuatu yang bisa diukur. Oke. Yang kedua, memiliki nilai, dan yang ketiga harus ada satuan. Jadi syarat 3 ini harus terpenuhi ya, dapat diukur, memiliki nilai, dan memiliki satuan. Contoh besarannya itu adalah panjang misalnya. Panjang, nanti kamu akan menemukan di fisika itu ada istilah panjang. Panjang ini termasuk besaran, namanya besaran fisika. Kenapa panjang ini termasuk besaran? Karena memenuhi syarat 3 ini. Apakah panjang bisa diukur? Bisa ya. Bisa diukur. Alat ukurnya apa? Banyak, ada mistar, ada jangka sorong, ada mikrometer sekrup, ya, ada penggaris. Apakah panjang itu memiliki nilai? Betul, ada nilainya. Nilai itu angka ya. Angka muncul, panjangnya berapa? Tinggi badan itu berapa? Misalnya 150, 160. Nah, itu ada. Apakah panjang itu memiliki satuan? Ada satuannya. Satuannya adalah misalnya meter, senti. Ya, kalau panjang itu menunjukkan jarak, berarti kilometer, meter kan gitu ya. Paham ya? Panjang itu termasuk besaran. Nah, misalnya sayang. Apakah sayang itu termasuk besaran? Coba kita tes. Apakah sayang itu bisa diukur? Sayang banget gitu ya. Enggak kan? Nggak bisa diukur. Karena masalahnya masalah hati sayang itu. Apakah sayang itu ada nilainya? Nggak ada. Ya. Justru nilainya itu tidak bisa diukur ya. Nilainya itu sangat sayang banget gitu kan. Apakah sayang itu ada satuannya? Enggak. Ya. Jadi sayang itu tidak akan dipelajari misalnya tidak dipelajari di fisika ya. Misalnya benci. Benci. Bisa diukur nggak? Nggak bisa ya benci. Benci ke mantan itu kita nggak bisa ukur. Apakah benci itu ada nilainya? Nggak bisa. Apakah benci itu ada satuannya? Nggak ada. Ya. Jadi sesuatu yang bisa diukur, memiliki nilai, dan memiliki satuan, namanya adalah besaran fisika ya. Besaran fisika bisa dipahami. Oke, lanjut. Nah, besaran itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya besaran pokok. Nah, ada besaran pokok. Besaran pokok. Pokok itu apa? Inti ya. Inti. Di fisika itu ada 7 besaran pokok. Inti dari segala inti. Yang pertama adalah panjang, disimbolkan dengan M. Massa M kecil, waktu T, kuat arus I kecil, suhu T, intensitas cahaya J, jumlah zat N. Nanti ketika kamu menemukan simbol-simbol rumus ini, oh ini adalah panjang gitu ya. Ini simbol-simbol rumus ya. Ada 7 ini harus kalian hafal. Satuannya adalah meter, kilogram, sekon, ampere, kelvin, kandela, mol. Panjang itu meter. Di dalam fisika biasanya gunakan meter. Massa, kilogram. Waktu, sekon. Kuat arus, ampere. Suhu, kelvin. Ya. Intensitas cahaya, kandela. Jumlah zat atau mol. Ini M, Kg, S, A, K, CD ini adalah simbol dari satuan. Kalau yang ini simbol dari besarannya ya.
kalian harus membedakan. Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Itu adalah besaran pokok. Kalian bisa menghafal dengan SMP jiwa ya. S-nya itu suhu, M-nya itu massa, P-nya itu panjang, J-nya jumlah zat, I-nya intensitas, W-nya itu waktu, A itu arus. Dan semua ini memenuhi tiga tadi ya tentang besaran. Bisa diukur, memiliki nilai, dan memiliki satuan. Oke, Pak, satuan itu apa sih? Satuan itu apa? Satuan adalah pembanding ya. Nanti dalam pengukuran itu pembanding dalam pengukuran. Jadi satuan itu adalah pembanding dalam membandingkan terhadap apa? Panjang itu terhadap meter ya. Massa itu dibandingkan terhadap apa? Kilogram. Kan ada kilogram, ada gram ya. Nah, itu. Waktu itu dibandingkan terhadap apa? Sekon. Sekon itu detik ya. Di sekon itu detik. Nah, jadi sekon itu apa sih Pak? Detiknya. Detik. Ada yang jam, ada waktu. Nah, kalau biasanya di fisika itu dalam bentuk detik ya. Paham? Oke, kalau sudah paham, lanjut lagi. Di samping besaran pokok itu, besaran itu terbagi menjadi besaran pokok, ada juga besaran turunan. Justru kamu akan menemukan banyak di fisika itu justru lebih banyak besaran turunan. Turunan itu anak ya. Jadi dari besaran pokok itu lahir berbagai besaran-besaran yang lain, dan justru akan banyak, ada luas, volume, kecepatan, gaya, dan seterusnya. Kenapa sih dinamakan besaran turunan? Karena dia dicampurkan antara besaran pokok dengan besaran pokok, besaran pokok dengan besaran turunan ya. Nah, bisa contohnya luas. Kok kenapa luas termasuk besaran turunan? Karena luas itu, ingat, luas, ada yang tahu rumus luas? Contohnya misalnya luas persegi panjang. Ya, panjang kali lebar ya. Panjang, besaran apa itu Bang? Panjang. Panjang itu adalah besaran pokok ya. Pokok. Lebar, lebar menunjukkan juga panjang ya. Besaran pokok juga. Pencampuran antara besaran pokok dengan besaran pokok ini akan menghasilkan besaran turunan. Satuannya adalah meter. Besaran pokok satuannya adalah meter. Kalau meter dikali meter, meter persegi. Nah, ini yang dinamakan luas. Itu kenapa dinamakan besaran turunan. Besaran turunan volume, kecepatan. Nah, Bapak akan contohkan misalnya kecepatan. Kecepatan disimbolkan dengan V ya rumusnya. Adalah jarak. Masih ingat dibagi dengan waktu ya. Jarak itu termasuk panjang. Besaran pokok. Waktu termasuk besaran pokok. Campuran antara besaran pokok dengan besaran pokok akan menghasilkan besaran turunan. Jadi kecepatan itu termasuk besaran turunan. Gaya, contoh lagi lah, satu lagi gaya. Gaya itu disimbolkan dengan F, force ya. Bahasa Inggrisnya force. Gaya itu adalah perkalian antara massa dengan percepatan. Nah, misalnya gitu ya. Gaya itu massa dengan massa, besaran pokok. Percepatan, besaran turunan. Ya, besaran dengan besaran pokok dengan besaran turunan kalau dicampurkan akan menghasilkan besaran turunan. Ya, itu contohnya seperti itu. Jadi kamu akan banyak menemukan besaran turunan daripada besaran pokok. Paham ya? Oke, lanjut. Konsep satuan. Nah, ini contohnya adalah penggaris ya. Ini penggaris ini ada sebagai satuan. Nantinya penggaris ini sebagai alat ukur, di mana dalam alat ukur ini ada apa? Di sini ada angkanya ya. Biasanya dalam bentuk senti ya. Satuan adalah acuan atau, nah tadi udah dibisarkan ya. Acuan
satuan itu adalah acuan atau pembanding dalam suatu besaran ya. Pembanding besaran. Satuan terdiri dari dua macam, itu satuan MKS, meter kilogram sekon. Nah, yang ini yang sering kita gunakan, MKS. Meter itu panjang, kilogram itu massa, dan sekon itu adalah waktu. CGS, cm gram sekon. Tapi banyak di fisika itu kita gunakan MKS. Ya, banyak. Nah, satuan itu pembanding dalam pengukuran. Oke, bisa dipahami. Oke. Nah, saat menemukan besaran yang nilainya terlalu besar atau terlalu kecil, misalnya 0,0 nya banyak sekali ini ya, atau 1 juta, nah kamu bisa merubah. Misalnya kalau ini 1, 2, 3, misalnya nih, kita contohkan yang ini 0,000 ya, 0 nya ada sini ya. Nah, kalau seperti ini kalau kita rubah ya menjadi 10 pangkat min 6 ya. 10 pangkat min 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 pangkat 7 ya. Nah, di sini 10 pangkat 7 misalnya. 10 pangkat 7. Contohnya seperti itu ya. 10 pangkat 7. Kalau 1 juta, 1 juta berarti 10 pangkat 6. Apa bedanya ini minus? Ini karena dia kurang dari 1. Dari mana min 7-nya? Nah, lihat dari koma sini naik ke sini 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 pangkat min 7. Nah, kalau 10 pangkat 6 kita bisa bilang namanya mega ya. Mega. Nah, ini mega. Contohnya misalnya 10 pangkat min 3 berarti 0,001 ya. Atau 10 pangkat min 3 dinamakan mili ya. Dan seterusnya. Giga ya, kita kenal mili. Apa kalau 10 pangkat 9 giga. 10 pangkat 3 kilo ya. Oke, paham? Maaf ya, batuk. Kemudian apa itu dimensi? Ya, dimensi itu adalah sebagai cara untuk menentukan ya satuan ya besaran atau tes globus atau ngetes satuan besaran ya, itu namanya dimensi. Nanti lebih paham nih, Bapak akan jelaskan apa itu dimensi dengan contohnya ya. Misalnya kita contohkan dulu lah nih dimensi ini. Banyak sekali ya dimensinya. Panjang satuannya adalah, maaf ini satuan ya, bukan besaran, ini satuan. Ini satuan. Besaran pokok memiliki satuan dan memiliki dimensi. Panjang, nah, satuannya adalah meter, memiliki dimensi L. Biasanya dimensi itu digunakan tanda kurung ya, tanda kurung, kotak, kemudian ada huruf kapital. Massa M, waktu T kapital, kuat arus dimensinya I, suhu dimensinya theta, intensitas cahaya J, jumlah zat adalah M kapital. Semua menggunakan ini namanya theta ya. Theta. Oke ya. Kemudian untuk besaran turunan sama ya. Nah, luas M pangkat 2, maka di sini L pangkat 2, M L pangkat 3, volume ya, meter kubik
Meter itu kan panjang ya. Panjang itu dimensinya apa? L gitu cara menentukan dimensinya ya. Nah, kecepatan L. Kecepatan itu M per S. Nah, ya. Oke. Dan seterusnya ya. Nah, Bapak akan contohkan dulu misalnya mulai dari luas ya. Nah, luas itu panjang kali lebar rumus. Jadi kamu harus tahu dulu rumusnya ya. Panjang kali lebar. Panjang kali lebar, panjang itu adalah meter satuannya, lebar itu adalah meter. Nah, meter dikali meter, meter kali meter, maka kita akan tentukan dimensi. Dimensi dari meter apa? L ya. Gitu, L. Kalian juga bisa menentukan seperti ini. L juga ya. L kali L, maka L pangkat 2. Kalian bisa menuliskan di dalam apa atau di luar ya. Silahkan sama saja. Kemudian apalagi volume. Kita cari rumus yang mudah aja. Volume, balok, panjang kali lebar kali tinggi. Panjang lebar tinggi itu termasuk panjang juga di pokok ya. Satunya adalah meter dikali meter dikali meter. Dimensinya meter L, meter lagi adalah L. Maka L pangkat 3 tuh, L pangkat 3 ya. Atau misalnya apa lagi? Kecepatan itu apa? Jarak dibagi dengan waktu. S per T, ingat jarak dibagi dengan waktu. Gimana dimensinya? Jarak itu kan panjang ya, menunjukkan panjang, maka di sini adalah L dibagi waktu. Waktu itu dimensinya apa? Waktu itu dimensinya adalah T. T, tulis kita di sini. Ingat, di dalam dimensi nggak boleh ada per seperti ini ya. Maka si T itu suruh naik ke atas. Gimana cara naik? Boleh T itu naik, tapi harus dibalik sifatnya menjadi L T pangkat min 1. Jadi kalau sebenarnya T ini ada pangkat 1. Kalau naik jadi T pangkat min 1. Paham ya? Jadi ini untuk menentukan kecepatan. Contoh lagi percepatan ya. Nah, ini kalian pause dulu ya. Pause dulu. Terus ditulis silahkan ya. Bapak akan hapus, nanti kalian pause ya. Oke. Misalnya percepatan ya. Percepatan itu adalah kecepatan dibagi dengan waktu ya. Kecepatan dibagi dengan waktu. Kecepatan itu apa dimensinya? Dimensinya tadi udah kita temukan, L T pangkat min 1 dibagi waktu T pangkat 1. Naikkan jadi L T pangkat min 1 T pangkat min 1. Jadi T pangkat min 1 nya ada 2, menjadi L T pangkat min 2. Masih ingat kalau ada pangkat ya, dengan nilainya T-nya itu nilainya sama ya, maka pangkatnya cukup dijumlahkan ya. Masih ingat di matematik itu A pangkat B dikali A pangkat C, berarti A pangkat B tambah C. Masih ingat ya? Jadi pangkatnya itu karena A-nya sama. Nah, ini T-nya sama, T pangkat min 2. Itu percepatan. Apalagi gaya. Gaya itu adalah massa dikali percepatan. Massa itu adalah gaya kali massa dikali percepatan. Massa dimensinya apa? Massa itu dimensinya adalah M. Percepatan dimensinya apa? Yang ini udah
L T pangkat min 2. Gimana cara nulisnya? M L T pangkat min 2 tuh. M L T pangkat min 2. Apalagi usaha work ya. Usaha itu adalah gaya dikali jarak. Gaya M L T pangkat min 2. Jarak itu apa? Panjang. Panjang itu adalah L. Maka M L itu sebenarnya di sini ada pangkat 1, di sini juga ada pangkat 1. L dikali L pangkat 2. T pangkat min 2. Nah, silakan kamu tahu. Sama kan? Tuh, ML T pangkat 2 ya. Nah. Oke, di sini juga ada satuannya. Nah, kamu nggak usah harus, ya penting sih kalian harus hafal rumusnya. Jadi kamu silakan searching di Google. Misalnya di sini rumus massa jenis itu apa? Kamu belajar sendiri. Terus menentukan dimensi, tekanannya rumusnya apa, daya itu rumusnya apa, ya seperti itu. Oke, nah, kamu bisa tentukan juga dimensi dari satuannya. Nah, massa jenis misalnya ya, massa jenis memiliki satuan kilogram per meter, ya. Kilogram per meter kubik. Kilogram itu kan massa. Oh, massa itu adalah M, kan gitu. Kemudian meter. Oh, meter itu panjang, berarti L pangkat 3. Nah, gitu kan. Naikkan ke atas, berarti M L pangkat min 3 tuh. Ya, sama ya. Nah, massa jenis. Nah, dari sini juga kamu bisa menemukan rumusnya. Kilogram. Oh. Jadi massa jenis itu adalah kilogram. Oh, massa. Meter kubik. Nah, meter kubik apa? Oh, ini volume. Jadi volume. Jadi massa jenis itu adalah massa dibagi volume, gitu ya. Dimensinya ini. Tekanan. Dapat tuh satuannya kilogram meter kali sekon pangkat 2 gitu ya. Berarti M per meter L T pangkat min T pangkat 0. Ya. L T pangkat 2. Jadi M L pangkat min 1 T pangkat min 2 ya. Tuh. Dan seterusnya. Kalian bisa dipahami. Oke, silakan pause. Udah ya. Nah, itu dimensi. Nah, aturan angka penting. Nah, apa itu angka penting? Oke, nah sebelum angka penting Bapak akan menjelaskan lagi yang namanya pengukuran. Ya. Pengukuran. Ternyata setelah kita memahami besaran dan satuan, ternyata pengukuran itu adalah proses membandingkan suatu besaran dengan besaran yang lain yang dianggap satuan. Nah, oke. Ini pengertian dari adalah suatu proses. Proses ini adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran yang lain yang dianggap sebagai satuan. Lihat kata kuncinya. Nah, lihat kata kuncinya pakai apa ya? Biru aja ya. Oke, pakai biru aja. Di sini ada proses membandingkan.
kita bandingkan. Bandingan apa? Besaran. Terhadap apa? Terhadap apa? Besaran yang lain. Besaran yang lain dianggap satuan. Jadi hanya proses membandingkan besaran terhadap satuan. Ya. Contohnya proses mengukur, gampang. Tukang jahit. Tukang jahit itu kita datang ke tukang jahit. Pak, saya mau bikin baju. Sebelum dia bikin baju, dia akan melakukan proses pengukuran. Gimana caranya? Si tukang jahit itu akan membandingkan besaran yang ada di tubuh kita. Nah, misalnya kita nih. Oke, saya akan membuat baju kamu. Tapi saya akan melakukan proses pengukuran, yaitu membandingkan. Membandingkan apa? Suatu besaran. Besaran yang ada di dalam tubuh kamu adalah berupa apa? Tentunya adalah panjang. Oke, panjangnya. Panjang ini akan kamu bandingkan terhadap apa? Nah, si tukang jahit ini memiliki yang namanya alat ukur panjang itu, lupa. Ya kayak penggaris gitu ya. Ya, alat ukur panjang roll meter ya. Nah, kemudian dia ukur. Di dalam roll meter itu ada nilai dan ada satu. Oh, panjang badannya itu adalah misalnya 60 cm, lebarnya berapa cm, tingginya berapa cm. Nah, itu adalah proses mengukur. Atau contoh lagi adalah misalnya tukang telur. Tukang telur. Kamu disuruh belanja sama ibu kamu. Beli telur katanya 1 kilo. Kamu datang ke tukang telur. Maka tukang telur akan mengukur, melakukan proses apa? Membandingkan suatu besaran yang ada pada telur apa? Massa. Terhadap apa? Terhadap satuannya apa? Kilogram. Maka dia menggunakan alat ukur yang namanya neraca ya. Alat ukur neraca, timbangan lah istilah kita mah, timbangan. Oke. Paham ya? Di dalam timbang itu akan menghasilkan nilai. Seperti itu. Nah, dalam proses mengukur, kita akan menghasilkan angka ya. Namanya angka penting banget ya. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, mulai itu angka pasti dan angka taksiran. Apa itu angka pasti? Adalah nilai yang muncul langsung ya. Jadi angka pasti itu adalah muncul langsung. Kalau angka taksiran, angka ragu. Nah, kita kan bikin misalnya garis. Kita bikin garis sama guru. Coba kalian bikin garis menggunakan mistar atau penggaris. Kemudian kalian ukur pakai penggaris tek. Nah, misalnya 25 cm. Kemudian atau misalnya kalian mengukur ini 25 cm. Muncul langsung angka pasti. Tapi kamu masih ragu. Ini 25 cm lebih atau kurang. Nah, lebih atau kurang itu dinamakan angka taksiran kita ya. Karena dalam mengukur itu kita tidak bisa mengukur secara pasti ya, secara pasti ada aja angka taksirannya ya. Itulah dinamakan angka pasti dan angka taksiran. Aturannya angka penting. Nah, nih aturannya adalah kamu harus pahami semua angka bukan nol merupakan angka penting. Kita coba pakai merah lagi. Ini kamu pahami nih.
Semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Semua angka, tapi bukan 0, merupakan angka penting. Bapak sikat saja angka penting itu sebagai AP. Misalnya 2,34. Di sini ada 0 nggak? Nggak ada. 65765. Di sini ada angka 0 nggak? Kalau bukan angka 0, berarti ini kan? Maka ada 3 angka penting. Ini berapa angka penting? 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka penting ya. Semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Paham? Semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 merupakan angka penting. Semua angka 0. Kalau ada angka 0, tapi angka 0 itu terletak di antara bukan 0. Bukan 0 itu kan dari 1 sampai 9. Maka dianggap angka penting. Contohnya di sini adalah 3,009. Ada angka 0, berarti ada angka 0. Berapa angka 0-nya? 2 ya. Tetapi angka 0 ini terletak di antara bukan 0. Di antara bukan 0 itu adalah 3 dan 9. 3 dan 9. Maka 0 di sini merupakan angka penting. Jadi dihitung aja. Jadi berapa? 4 angka penting. 1, 2, 3, 4. 201. Berapa angka penting? 201. 0 ini terletak di antara 2 angka bukan 0. Berarti 0 di sini termasuk angka penting. 1, 2, 3. 3 angka penting. Ya, bisa dipahami. Kemudian angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 merupakan angka. Kalau ada angka 0, angka 0 itu di mana posisinya sekarang? Di sebelah kanan, bukan 0. Contoh di sini 1, 2, 3, 0. Berapa angka penting? Di sini angka bukan 0-nya ada 3, 1, 2, 3. Nah, di sini 0-nya ada di sebelah kanan. Maka kalau ada di sebelah kanan merupakan angka penting. Jadi di sini ada 4 angka penting. Ya. 2, 3, 0, 0. Berapa angka penting? 4 angka penting. Karena 0 di sini termasuk angka penting. Ya, bisa dipahami. Kemudian angka 0 terletak di sebelah kiri angka bukan 0. Baik di kiri maupun di kanan koma bukan termasuk angka penting. Contohnya adalah 0,1. Nah, sekarang kalau di sebelah kiri bagaimana angka pentingnya? Ya, 0,1 ada di sebelah kiri. Nah, kalau 0,1 di sebelah kiri, maka yang dianggap pentingnya itu yang satunya, yaitu 1 angka penting. Di sebelah kiri atau sebelah kanan koma atau 0,001. Berapa angka penting? Di sebelah kiri dan di sebelah kanan koma ada 3 di sini. Di sini bukan angka penting. Berarti di sini adalah 1 angka penting. Ya. Contohnya di sini. Berapa angka penting? Di sini 0-nya di sebelah kiri koma dan sebelah kanan koma. Maka terdiri dari 3 angka penting. Biasanya desimal kurang dari 1 ya. Semua angka sebelum faktor pengali pada notasi ilmiah merupakan angka penting. Jadi semua angka sebelum faktor pengali pada notasi ilmiah merupakan. Ya, ini akan dijelaskan nanti. Bisa dipahami ya? Oke. Misalnya seperti ini. 0,002001 0,002001. Menurut kamu ada berapa angka penting? Coba jawab. A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 angka penting. B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 angka penting. C.
1, 2, 3, 4, 5. 5 angka penting. D. 1, 2, 3, 4. 4 angka penting. Mana jawaban yang betul? Tentunya jawaban yang betul adalah ini. Ya, C. Kenapa C? Ingat, angka 0 dihimpit oleh angka bukan 0, maka 0 di sini sebagai angka penting. Yang ini. Angka 0 di sebelah kanan, yang ini. Angka bukan 0 maka dianggap angka penting. Angka 0 di sebelah kiri, koma atau sebelah kanan koma, maka bukan angka penting. Jadi angka penting itu dari sini sampai sini, ya. Maka di sini terjadi berapa angka penting? 5 angka penting. Bisa dipahami ya? Silahkan pause kemudian pelajari. Oke, Bapak teruskan lagi. Nah, bagaimana cara mengoperasikan angka penting? Untuk operasi angka penting, ya. Nah, penjumlahan angka penting, kamu harus pahami, untuk penjumlahan atau pengurangan, plus atau min, dikurangi, tidak ada aturan khusus pada operasi penjumlahan dan pengukuran. Hanya saja pembulatan untuk bilangan desimal mengikuti angka taksiran paling sedikit. Contohnya adalah sebagai berikut. Ya, misalnya nih, 1,23 ditambah dengan 6,5. Di sini 3 ini sebagai AT. Kalau di sini 5-nya sebagai A. Apa itu AT? Angka taksiran. Angka taksiran itu tadi angka ragu-ragu, ya. Bagaimana hasilnya? Itu harus angka taksiran paling sedikit. Kita jumlahkan yuk. 3 turunkan. 2 tambah 5, 7 turunkan. Kalau Bapak kasih strip ini berarti dia angka taksiran, ya. 1 tambah 6, 7. Jadi jawabannya adalah 7,73. Di sini ada berapa angka taksiran? 2 angka taksiran. Gak boleh. Harus angka taksiran paling sedikit, yaitu 1. Berarti 7,7, ya. Jadi jawabannya seperti ini. Kok 3-nya kemana, Pak? Dibulatkan, ya. Masih ingat pembulatan, ya? Masih ingat pembulatan? Nah, misalnya pembulatan itu batasnya adalah 5. Lebih dari 5 bulatkan 1, ya. Kurang dari 5 tetap, ya. Contoh misalnya 2,26. Nah, di sini ada 2 angka taksiran. Maka kita bulatkan harus jadi angka taksiran 1. Nah, harusnya kan gini, 2,2. Tetapi di sebelah kanan 2 itu ada 6 dan 6 itu lebih dari 5. Maka kita harus bulatkan. Si 6 ini boleh pergi. Kamu suruh pergi, kata si dok. 6 kamu pergi. Sebelum kamu pergi, tapi kamu harus memberikan 1 ke 2, ya. Berarti jawabannya adalah 2,3. Jadi dari si 6 ini dia boleh pergi, tapi dia meninggalkan 1, ya. Tambahkan 1. Atau misalnya 2,24. Di sini terjadi 2 angka taksiran. Bagaimana pembulatannya? Cukup 2,2. Kenapa 2,2? Karena 4 ini kurang dari, kalau 6 kan lebih dari 5. Kalau 4 kurang dari 5. Maka harus, kalau kurang dari 5 harus tetap, ya. Harus nilainya adalah tetap. Berarti 2,2. Paham, ya? 2,24 ini si 4-nya sebelum pergi dia nggak boleh masukkan seperti ini. Tetapi ada khusus untuk batas di 5, ya. Misalnya 2,25. Nah, 2,25 ini
Nah, 2,25. Ini kan pas di 5 nih. Pas di 5. Bagaimana? Kalau dia 2-nya itu adalah posisi di sininya adalah genap, maka biarkan. Kalau ganjil, maka boleh tambah 1. Kalau genap, tetap. Kalau ganjil, tambah 1. 2,25 ya, maka tetap dia 2,2. Nggak boleh dikasih 1. Karena 2 itu adalah genap. Angka genap itu berapa? 2, 4, ya, 6, 8, 10. 0 ya. Contohnya yang ganjil 2,35. Kalau 2,35, 5-nya kasih 1, berarti 2,4 ya. Seperti itu. Karena 5. Ini khusus untuk yang 5 ya. Kalau genap, depannya genap tetap, kalau ganjil tambahkan 1. Bisa dipahami ya. Jadi untuk operasi penjumlahan dan pengurangan harus menghasilkan angka taksiran paling sedikit atau 1 ya. Bisa dipahami. Lanjut. Perkalian. Jika menggunakan aturan angka penting, hasil perkalian antara dua bilangan atau lebih menghasilkan bilangnya jumlah angka pentingnya sama dengan angka penting yang paling sedikit. Contohnya sebagai berikut. Nah, contohnya sebagai berikut, Bapak contohkan misalnya. 1,32 dikali 2,1. Di sini ada 3 angka penting. Di sini ada berapa angka penting? 2 angka penting. Kalikan. 2 dikali 1, 2. 3 dikali 1, 3. 1 dikali 1, 1. 2 dikali 2, 4. 3 kali 2, 6. 1 kali 2, 2. Jumlahkan. 2. 3 tambah 4, 7. 1 tambah 6, 7. Ini 2. Sekarang komanya ada berapa? Di belakang koma. Di sini ada 2, di sini ada 1. Berarti kalau dijumlahkan ada 3. 1, 2, 3. 2,772. Berapa angka penting? 4 angka penting. Bagaimana hasil akhirnya? Gak boleh 4 angka penting. Tetapi harus angka penting yang sama dengan angka penting paling sedikit. 3 dengan 2. 3 dengan 2. Mana yang angka paling sedikit? Yang ini. Berarti harus 2 angka penting. Gimana caranya? Kita bulatkan. Jadi 2 angka penting. 2,7. Di sebelah 7 ada 7. 7 itu lebih dari 5. Boleh dibulatkan. Sebelum 7 dan 2 ini pergi, lihat 7-nya. Ini lebih dari 5, maka harus ngasih 1 ke sini. Berarti 2,8. Ini hasil akhirnya. Ya, bisa dipahami. Contoh lagi, satu lagi. 2,6 dikali 2. 6 kali 2, 12. Tambahkan 1 di atas. 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5. Ya. Komanya ada berapa? Ada 1. 5,2. Ini ada berapa angka penting? 2. Ini ada berapa penting? 1. Hasilnya harus berapa angka penting? 1 ya. Nggak boleh 2 angka penting, ini nggak boleh. Berarti kalau dibulatkan 5 ya. 2 ini kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 nggak boleh, pergi itu nggak boleh ngasih 1 gitu. Paham ya? Mudah-mudahan dipahami oleh kalian. Oke, lanjut. Konsep notasi ilmiah ya. Nah, untuk memahami notasi ilmiah, di dalam fisika itu dikenal notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu mempermudah kalian mempelajari yang namanya menuliskan. Jadi kalau nanti di fisika itu ada angka seperti ini. Coba kalau kalian tuliskan kayak gini di buku kalian, setiap menunjukkan angka-angka seperti ini ya. Bingung. Caranya gimana? Kalian gunakan notasi ilmiah ini. Jadi menyederhanakan penulisan. Yang tulisannya banyak, angka nolnya, maka dituliskan
lebih sederhana menggunakan seperti ini ya. Nah, apa itu A? A itu adalah bilangan satuan. Besarannya antara 1 sampai 10 dan berupa desimal. Dan N itu ada odo atau pangkat, gak boleh ini, gak boleh koma ya. Nah, contoh. Tapi ada yang menuliskan juga A, nah, titik-titik dikali 10 pangkat N. Harus menunjukkan seperti ini. Ada yang menuliskan seperti ini ya. Jadi di sini tuh ada koma titik-titik. Titik-titiknya terserah ya. Kita akan contohkan bagaimana cara menuliskan notasi ilmiah ya, karena di dalam fisika itu kita berhadapan langsung dengan nilai-nilai yang sangat besar ya. Nah, kita contohkan yang ini. Bagaimana cara menuliskan 0,12? Nolnya ada berapa? Kita susah menyebutkan. Gampang ya. Dari koma ini kita naikkan ke 2 ya, karena A itu harus dari 1 sampai 10, berarti 2. 2 itu antara 1 dan 10 kan? Maka kita komakan ya. Kita perbesar dulu, coba. Kita perbesar dulu. Oke. Kita perbesar. Mana ya? Nah, yang ini nih. Oke, perhatikan. Ya. Pertama, di sini koma, kamu pindahkan, hitung supaya sampai sini, batasnya adalah sampai sini, sampai 2 sini ya. Kita hitung. Yap. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ada berapa? 13. Berarti sini ya. 2, komanya udah di sini sekarang. Koma 3 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 dikali 10 pangkat min 13. Gampang ya cara nulisnya kayak gini ya. Paham ya? Kenapa Pak minus? Karena di belakang koma. Jadi seperti itu ya. Jadi komanya sekarang udah pindah ke sini, tapi nulisnya seperti ini. Bagaimana yang lebih dari 1? Atau tadi di sini kurang dari 1 ya. Lebih dari 1. Gimana cara nulisnya? Gampang. Sekarang komanya hitungnya dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ya. 15. Berarti berapa? 15. Tulis saja 1 dikali 10 pangkat 15. Gampang ya? 1 dikali 10 pangkat 15. Kok di sini nggak negatif? Karena ini lebih dari 1. Kalau kurang dari 1 kasih minus. Gampang? Gampang ya. Nah, itu mengenai penulisan notasi ilmiah. Besar lagi. Oke. Contohnya tuh ya. Ada contohnya nih. Biar kita ulangi lagi contohnya. Pertama, ini bilangan lebih dari 1 ya. 510 juta ya, 510 juta. Bagaimana cara menuliskannya? Karena dia lebih dari 1, komanya mulai kamu dari sini gerakannya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sampai sini kan komanya tuh pindah. Jadi sampai sini pindah. Tinggal 8-nya di sini kita simpan. Ya, gampang ya. Ini kurang dari 1. Ingat di sini 8 dan 5 itu apa? A ya. Ini A. Yang ini apa? N. Yang ini adalah N ya. Karena dia kurang dari 1, maka komanya bergerak ke sini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya. Tuh, 8.
min 8. Pak, kenapa nggak ke sini? Kenapa nulisnya nggak kayak gini, Pak? 87 dikali 10 pangkat min 9. Secara notasi ilmiah dianggap salah. Walaupun secara hitungan betul, tapi secara notasi ilmiah itu nggak boleh. Karena harus menghasilkan A-nya itu 1 sampai 9 atau 1 sampai 10. Itu ya komanya di sini. Maka yang ini nggak boleh. Itu 1 pangkat 8. Seperti itu ya. Bisa dipahami. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Konsep pengukuran. Nah, konsep pengukuran ini akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Silahkan kamu baca-baca dulu. Begitulah materi kali ini. Insya Allah nanti setelah Bapak pengukuran akan ada ulangan harian ya. So kalian belajar di rumah ya, tonton videonya. Nanti videonya akan Bapak kasihkan. Oke, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.